tahu-tahu kita, langsung memberikan justifikasi ataupun hukuman atau sanksi. Nah, contohnya lagi siswa membuang sampah, eee, di sembarang tempat. Nah, itu mungkin kita sebagai guru kadang-kadang langsung menegur ya "Ayo jangan buang sampah di situ, buang sampahnya di tempat sampah." Padahal siswa itu mungkin saja ketika dia kebingungan ke kiri, ke kanan, dia mencari tempat sampah, dia tidak ketemu sehingga ya sudah dibuang aja pada saat itu mungkin siswa tersebut lagi keburu-buru ke kamar mandi contohnya seperti itu ya. Lalu ada siswa yang mungkin bertengkar dengan temannya. Kenapa dia bertengkar? Terus ada juga siswa mungkin yang jahil, ada juga siswa yang mungkin dia rame sendiri di belakang. Nah, kenapa dia rame? Pasti kan dia itu punya alasan ya Bapak Ibu ya. Oh mungkin gurunya ketika menerangkan itu kurang keras suaranya, sehingga dia asik sendiri dengan temannya. Mungkin gurunya itu tidak menarik baginya, sehingga dia ingin mencari hal-hal menarik dengan teman di sampingnya. Jadi kita sebagai guru harus eh, intinya harus apa ya Bapak Ibu ya, harus memahami hal-hal tersebut ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, di sini kita adalah niatnya untuk belajar bersama. Kita samakan kesetaraan, ya tidak ada yang lebih pandai atau lebih bisa, kita hanya berbagi ilmu saja Bapak Ibu ya, sharing saja. Dan di sini saya sebagai narasumber juga tidak bermaksud untuk menggurui karena Bapak Ibu lebih paham, lebih senior ya mungkin ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di dalam kalau mengapa kita melakukan sesuatu, tentunya kan juga ada motivasi di situ ya Bapak Ibu. Motivasinya, ya kita akan membahas tiga motivasi perilaku manusia. Ini menurut Bu Dian Nicholson dalam buku Restructuring School Discipline. Nah, motivasi yang pertama yang ada di dalam diri manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya apa kalau kita lihat di dalam siswa kita? Misalkan siswa kita itu diberikan tugas, silahkan kamu kerjakan tugas ini. Nah, pertanyaannya begini, dia melakukan atau mengerjakan tugas itu, motivasinya apa? Agar saya tidak diberi hukuman kepada guru, agar saya tidak dihukum, agar saya tidak diberi sanksi. Makanya saya akan kerjakan tugas itu. Maka motivasinya adalah motivasi dari eksternal. Yang kedua, ini yang nomor dua, motivasi perilaku manusia itu, yaitu dia mengerjakan sesuatu, dia ingin mengharap sebuah imbalan, pujian, sanjungan, dan sebagainya. Maka pertanyaannya jadi seperti ini Bapak Ibu, saya mau mengerjakan tugas, saya mau mengerjakan tugasnya Bu Selvi, katakanlah ya, mau mengerjakan tugasnya Bu Selvi ini, agar saya ingin dielem, itu disanjung oleh Bu Guru Selfie mungkin seperti itu. Atau saya ingin mengerjakan tugasnya Bu Dwi agar saya dapat hadiah begitu. Jadi beda ya Bapak Ibu ya antara nomor satu dan nomor dua ya. Kalau nomor satu itu kalau saya tidak mengerjakan maka saya akan dapat hukuman. Terus kalau yang nomor dua, kalau saya kerjakan apa yang akan saya dapatkan? Nah, di situ perbedaannya Bapak Ibu ya. Baik, yang nomor tiga, ini yang dianjurkan adalah nomor tiga untuk kita sebagai pendidik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau ada siswa yang datang tepat waktu, misalkan ditanya, namanya misalkan Dina gitu ya. Dina, kenapa kamu datangnya tepat waktu? Atau kenapa kamu mengerjakan tugas? Kenapa kamu ini? Dina menjawab seperti ini, karena saya menghargai waktu Bapak. Saya menghargai waktu, saya tidak ingin waktu itu terlewatkan dengan hal-hal yang negatif, misalkan seperti itu. Terus dia ingin menunjukkan atau dia ingin menjadi siswa yang diharapkan oleh orang lain gitu, gurunya sendiri. Nah, guru itu kan mengharapkan siswa yang rajin, disiplin, tanggung jawab, mandiri, produktif, kreatif dan sebagainya ya. Dia ingin menjadi seperti itu. Lalu dia percaya dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya sendiri. Kalau saya datang terlambat, kalau saya datang
tidak tepat waktu, maka saya akan satu, ketinggalan pelajaran ya mungkin. Yang kedua, saya akan tidak menghargai waktu gitu. Padahal waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Maka kita sebagai manusia ya harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah ini, tanamkan motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu ya. Jadi motivasi yang kita tanamkan kepada siswa, kepada murid-murid kita itu, kita dianjurkan untuk menerapkan motivasi yang nomor 3 tadi. Karena apa? Kita bisa menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita ya. Seperti nilai tanggung jawab, nilai mandiri, nilai nilai disiplin, dan nilai-nilai yang bersifat universal lainnya. Dan kita juga bisa menjadi orang yang orang lain harapkan, begitu Bapak Ibu. Kita bisa menjadi orang lain yang orang lain harapkan. Misalkan kalau di dalam kalau kita sebagai guru, maka kita itu bisa menjadi seorang guru yang diharapkan oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kepala sekolah mengharapkan guru yang seperti apa? Lalu kepala sekolah juga seperti itu. Kepala sekolah mengharapkan kepala sekolah yang diharapkan oleh pengawasnya. Jadi kalau murid, maka yang diharapkan oleh guru itu maka dilakukan oleh murid tersebut dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan yang mereka percayai. Itu Bapak Ibu ya. Itu yang nilai yang kita belum mempunyai secara umum, secara luas Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sendiri, bahkan saya sendiri juga belum bisa menerapkan secara sempurna. Mungkin karena mungkin sebagai manusia ya mempunyai emosi yang tidak terkontrol ya, mungkin seharusnya kalau anak berbuat salah, misalkan anak membuang sampah tidak pada tempatnya, kita sebagai guru langsung dari situ pada saat itu juga di tempat itu langsung kita marah-marahi atau kita tegur atau kita apa tanpa kita bisa mengambil hikmah. Contohnya kita menggunakan nilai-nilai yang tadi itu ya, yang di dalam diri sendiri. Nanti kita bahas di dalam webinar ini Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita menangani anak, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan tanpa kita memberi solusi, dan solusi itu hadir di dalam peserta itu sendiri Bapak Ibu ya. Kalau kita memberi solusi, maka kita yang akan melaksanakan. Nah, kalau kita bisa memancing solusi yang ada di dalam diri peserta didik atau murid-murid kita, maka murid-murid itu akan mempercayai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya itu, dan dia nanti akan melaksanakan itu semua dengan sendirinya. Contohnya misalkan dengan contoh seperti ini, saya mempunyai barang yang sungguh sangat saya eman-eman ya, akan yang nggak ada orang lain yang boleh memilikinya di dalam genggaman saya ini. Maka siapa yang bisa membuka genggaman tangan saya ini? Apakah orang lain? Tentunya tidak. Karena apa? Karena barang ini sangat berharga dan tidak mungkin akan saya lepaskan. Yang bisa membuka di dalam genggaman tangan saya ini adalah saya sendiri, gitu. Bukan orang lain, bukan paksaan dari orang lain. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah berusaha untuk mempengaruhi supaya peserta didik ini bisa membuka tangannya itu dengan sendirinya. Itu adalah restitusi ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di situ. Baik. Terus langkah apa yang dapat kita laksanakan untuk menerapkan budaya positif ini? Tentunya langkah yang kita ambil tentunya dengan pembuatan kesepakatan kelas ya. Atau yang lebih kita kenal mungkin dalam istilah yang lain itu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini juga dimasukkan di dalam pendidikan modul di program pendidikan guru penggerak. Nah, tentunya kita juga sekali lagi memberikan apresiasi kepada kepada pemerintah yang membuat program ini. Dan Bapak Ibu yang ada di peserta di webinar ini mungkin sebagian besar atau sebagian kecil juga sebagai guru penggerak atau yang sudah masih aktif sebagai guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan begini, mengapa kok kesepakatan kelas? Mengapa kok bukan peraturan saja gitu? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Nah, mungkin bisa disampaikan di kolom chat Bapak Ibu.
kenapa kok kesepakatan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan di kolom chat setengah menit. Ya, kenapa ini? Kenapa kok kesepakatan bukan peraturan ya? Padahal yang sudah kita dengar sering kali itu adalah peraturan. Ya Budin karena pendapat bersama ya antara guru dan murid ya. Jadi guru dan murid itu saling berdiskusi. Bu Jamila karena kesepakatan dibuat dengan peserta didik, ada kolaborasi dengan peserta didik. Bu Dwi kesepakatan berdasarkan kesadaran. Bu Devi kesepakatan dibuat bersama siswa. Bu Wiwin kesepakatan tadi. Jadi berbagai macam jawaban ya Bapak Ibu, saya terima dan benar sekali jawaban Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu. Kita bisa menyampaikan pendapat yang semau kita, karena kita itu dijamin oleh undang-undang kebebasan berpendapat. Maka kalau kita ngomong itu, kalau ada orang lain yang marah, maka orang lain itu belum tahu adalah tentang kebebasan berpendapat ya. Pendapat itu bebas Bapak Ibu, entah baik entah buruk. Nah, baik, itu tadi ya, kenapa kok kesepakatan? Ada jawabannya, karena kolaborasi dengan siswa, karena dibuat dengan siswa, bukan atas dasar dari gurunya itu sendiri. Baik, kalau kita lihat langkah-langkah pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, yang pertama tentunya kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati ya. Peraturan dulu ini belum masuk ke kesepakatan, tapi tentang peraturan dulu. Nah, yang kedua, setelah mempersilahkan murid-murid untuk menyampaikan pendapatnya, yang kedua itu mencatat semua masukan para murid di papan tulis ya, atau di kertas plano, atau kita bisa menggunakan stiker note untuk kita tempel di papan tulis. Kemudian yang ketiga adalah kita menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan jangan berlari-lari di dalam kelas. Bisa kita ganti mungkin dengan berjalanlah dengan pelan di dalam kelas. Nah, atau mungkin jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Atau mungkin yang lain, jangan mengganggu teman, maka bisa diganti dengan saling menghargai teman. Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang bentuknya negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang keempat adalah mengubah kalimat itu, mengubah kalimat peraturan. Nah, karena kan tadi bentuknya peraturan ya. Ini karena apa? Biar tidak bisa dikatakan itu tidak umum ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu kan dilarang buang sampah. Nah, terus apalagi ya kalau peraturan ya, datang tepat waktu tidak boleh terlambat. Nah, misalkan seperti itu. Pokoknya kata-kata seperti itulah, dilarang, jangan, itu nama peraturannya. Nah, yang kelima adalah kita menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai. Mungkin kan di dalam kita menyusun kesepakatan kelas itu, di dalam kelas ya, kan ada berbagai macam masukan dari murid-murid kita. Nah, masukan-masukan itu kan kita inventarisir, ada yang sama. Nah, kita masukkan dalam satu keyakinan. Misalkan dibuang sampah di tempatnya dengan menjaga kebersihan, itu kan dalam satu tujuan ya. Kita bisa mengelompokkan itu, pertanyaan itu dengan yang sejenis. Karena kalau siswa SD itu kan biasanya dalam satu kelas ada 20 ya. Dan ini kita bisa laksanakan secara individu atau secara berkelompok. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya Bu Milda, halo. Apakah Bu Milda masih ada di sini? Saya moderator. Ya, saya akan memutarkan sebuah video Bapak Ibu ya. Nanti mohon konfirmasinya Bu Milda, apakah video ini bisa didengar suaranya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama.
Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu pun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba!
Baik, Bapak Ibu, itu merupakan panduan-panduan kita sebagai guru pendidik untuk menyusun kesepakatan-kesepakatan kelas. Dan secara berkala atau secara waktu itu kesepakatan itu kita akan mengevaluasinya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sekali kita membuat lalu sudah begitu aja. Baik, Bapak Ibu, ini adalah merupakan contoh kesepakatan kelas ya. Kalau di siswa SD ya mungkin ya, gini setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Lalu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya diri, menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen, senantiasa membantu. Lalu kalau di tingkat SMA ya mungkin ya, ini kan kalau tingkat SMA itu biasanya siswanya 35 ya, agak banyak. Nah ini contohnya hormat. Nah, hormat itu adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk kami meyakini bahwa mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Masih merasa diterima pada suatu kelompok dan peduli satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, ini adalah dokumentasinya. Yang pertama adalah setelah murid itu menuliskan pendapat-pendapatnya tentang tadi peraturan kelas di awal, itu murid diberikan himbauan untuk menempel di dalam papan plano atau di papan tulis. Kemudian murid mengusulkan kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Nah, lalu ini saya percepat saja Bapak Ibu ya. Lalu kelas impian itu ditempel dan deskripsinya serta usulan kesepakatan kelas. Kemudian murid dengan dipandu oleh guru menyusun kesepakatan kelas serta menuliskan di plano. Nah, yang berikutnya adalah murid menandatangani tadi itu ya, atau kalau di siswa PAUD itu bisa menggunakan jari atau cap jempol ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Ini saya percepat karena durasinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya kita sebagai guru biasanya ya, tidak semua, tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya itu ada bentuk hukuman atau konsekuensinya ya. Jadi misalkan kita kalau datang terlambat maka dihukum. Hukumnya adalah diri di depan kelas misalkan. Atau konsekuensinya kalau terlambatnya 10 menit, maka dia akan nanti istirahatnya molor 10 menit karena dia akan ketinggalan pelajaran selama 10 menit di awal itu. Itu konsekuensinya. Nah, sedangkan restitusi menurut Gosen 2004 ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Rata-rata kalau anak murid itu membuat suatu kesalahan, dia akan merasa terkucilkan di dalam kelas itu dan dia sulit untuk kembali ke dalam kelompoknya karena dia sudah tercap sebagai murid yang melanggar gitu, murid yang berbuat salah sehingga teman-temannya itu merasa ingin tidak tidak ditemani gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, restitusi itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat lagi, dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih semangat. Maka tidak akan ada leader seperti itu ya. Baik, restitusi juga merupakan sebuah kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya mereka. Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, restitusi itu adalah datangnya solusi itu bukan dari kita sebagai pendidik, tapi adalah dari murid itu sendiri. Kita sebagai guru pendidik itu hanya memancing, gitu. Nanti ada langkah-langkahnya. Jadi membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita masuk kepada poin 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu.
Tentunya kalau kebutuhan dasar manusia yang pertama itu sudah terpenuhi, maka dia akan lanjut kepada yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, kalau kebutuhan dasar manusia itu yang kelima sudah terpenuhi, maka 4, 3, 2, 1 itu sudah terpenuhi, dia sudah mendapatkan itu semua. Nah, kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dengan cara apa kebutuhan bertahan hidup? Ya dengan makan, minum, ya. Terus perutnya dalam keadaan kenyang, ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu kebutuhan yang kalau sudah terpenuhi kebutuhan itu, maka kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan ingin atau rasa kasih sayang dan diterima. Maka ada itu Bapak Ibu murid yang tidak mau masuk sekolah karena hanya gara-gara kebutuhan nomor 2-nya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan ditemani oleh sekelilingnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia yang nomor 2 itu sudah dipenuhi, maka dia akan berlanjut kepada kebutuhan kebebasan. Dia tidak suka diatur Bapak Ibu ya. Dia ingin bebas seperti kita sebagai manusia ya, tidak mau diatur ya. Kita akan inginnya itu kan bebas, tapi kita menggunakan kesepakatan tadi itu Bapak Ibu ya. Maka kebutuhan kebebasan jika sudah terpenuhi, yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Misalkan kalau siswa sudah merasa bebas, sudah tidak ada tekanan, maka dia akan merasa ingin memiliki kebutuhan kesenangan. Misalkan kesenangan uang sakunya banyak, kan senang tuh. Terus temannya banyak. Nah, yang nomor 5 adalah kebutuhan penguasaan. Ini yang kebutuhan yang terakhir. Kalau kita lihat di dalam perkembangan siswa kita, misalkan begini, ada siswa yang setiap hari oleh sekolah, setiap waktu ada event apapun hanya siswa itu yang ditunjuk, hanya siswa itu yang diberi tugas. Padahal siswa yang lain itu juga kepingin rasanya diberikan tugas. Saya tuh kepingin ditunjuk oleh sekolah, mewakili sekolah ini ya. Jadi kebutuhan seperti itu yang ingin dimiliki oleh siswa. Contohnya kalau di dalam siswa kita. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu. Nah, selain ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada juga posisi kontrol. Nah, di dalam posisi kontrol ini kita berada di mana ya? Di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Baik. Izinkan saya memutarkan video Bapak Ibu. Nanti jika videonya sudah bisa dilihat dan suara jika kasih simbolnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Siapa sih itu dia? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
Keterlaluan Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah selesai di penghujung acara ya. Tentunya di dalam video tadi itu disampaikan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita tidak bisa serta-merta langsung bisa ya Bapak Ibu ya. Kita harus melaksanakan latihan di situ. Jadi latihan itu secara terus-menerus sehingga nanti kita akan terbiasa dalam menghadapi murid itu kita menggunakan posisi kontrol yang mana. Apakah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tentunya anjurannya adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di situ kita sebagai guru pendidik itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer untuk menangani murid kita. Sehingga kita sebagai guru itu dapat menerapkan yang berpihak kepada murid ya Bapak Ibu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kaceput Gulo Merah, salah luput Nyon Sapora. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dian, materinya sangat inspiratif sekali. Saya yakin kita semua di sini ini mendapatkan ilmu baru dan wawasan baru mengenai betapa pentingnya membangun budaya positif di satuan pendidikan kita. Nah, sekarang kita akan sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau ketik di kolom chat. Monggo. Ini ada yang bertanya, Ibu Selviana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, staf itu bisa berkomitmen pada budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Selviana untuk pertanyaannya. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Debbie, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita siang hari ini, bagaimana cara mengubah atau memperbaiki mindset siswa tentang penghargaan pada saat ulangan, karena masih ada beberapa siswa di kelas saya yang setiap kali ulangan atau ujian selalu ada pertanyaan, kalau dapat 100 dikasih hadiah apapun, begitu Pak. Bagaimana cara saya memperbaiki pemikiran atau pola pikir siswa saya seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Ya, Bu Dwi Nurani, monggo silakan sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang saya ingin tanyakan kepada narasumber yaitu apa contoh program sekolah yang bisa menciptakan budaya positif dan yang mudah diterapkan. Bisa dengaran ya kok sepertinya mantul suara saya. Bisa Bu, bisa didengar, cuman ini agak mantul memang. Iya. Apa contoh program sekolah yang bisa menciptakan budaya positif dan yang mudah diterapkan. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Monggo Bapak Dian mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Selviana. Bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa semua warga sekolah itu sudah menerapkan budaya positif? Monggo Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Melda. Mohon izin, sepertinya Bu Kepala Sekolah sudah hadir di sini. Apa tidak sebaiknya diberi kesempatan dulu Bu Moderator?
Terima kasih. Monggo Ibu Kepala Sekolah. Bisa Ibu menyampaikan Miss kesempatan. Mungkin berkenan menjawab pertanyaan dari Ibu Selviana. Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin Bu Milda, bukan menjawab, mungkin diberi kesempatan untuk Iya. sambutannya. Oh iya Pak Dia. Ini Bu Liv sudah masuk ya? Soalnya. Halo, Bu Liv, Ibu Kepala Sekolah. Mungkin terkendala sinyal Pak Dian. Soalnya di sini hujan, sekalinya hujan. Sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Jelas ya? Bisa. Oke, baik. Karena sekarang ini kan kita memang dihadapkan dengan cuaca yang ekstrim ya Bapak Ibu. Kadang kalau pagi itu panas, siangnya juga hujan deras ya. Jadi tidak menentu. Nah, itu mempengaruhi sinyal mungkin ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Dari pertanyaan Bu Selvi ya, bagaimana komitmen warga sekolah untuk bisa melaksanakan budaya tersebut ya, budaya positif. Nah, sebelum saya jawab, apakah Bapak Ibu ingin memberikan masukan terkait dengan pertanyaan ini? Kira-kira pertanyaannya Bu Selvi ini bagaimana komitmen? Adakah Bapak Ibu yang mau memberikan masukan? Atau tanggapannya terlebih dahulu mungkin? Monggo, mungkin dari audiens, mungkin dari peserta, ada yang ingin memberikan tanggapan, monggo dipersilahkan. Baik, jika tidak ada maka gini Bapak Ibu Bu Selvi ya, terkait dengan pertanyaan itu, komitmen. Memang komitmen itu jika dilaksanakan sebagian orang saja, itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka komitmen itu dilaksanakan secara keseluruhan. Saya ambil contoh saja di dalam sebuah hubungan rumah tangga ya. Kalau seantara kepala keluarga dan istri itu tidak mempunyai komitmen yang baik, maka ekonomi keluarga juga akan amburadul ya, juga tidak akan tertata ya. Maka kita sebagai sebagai pendidik, sebagai guru, di situ ada siapa aja sih warga sekolah? Ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, ada staff, ada wali murid, dan ada